Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlombalah untuk kebaikan, sungguhnya mensubscribe juga suatu kebaikan. Di masa nabi-nabi terdahulu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ada seorang rahib yang menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah di biaranya. Begitu gencarnya beribadah sehingga ia mencapai derajat keimanan yang tinggi. Beberapa malaikat diizinkan Allah untuk mengunjunginya pagi dan sore hari untuk menanyakan keperluannya, tetapi tidak ada yang diminta kecuali sekedar makanan dan minuman untuk bisa membuatnya tetap kuat beribadah. Maka Allah menumbuhkan pohon anggur di biaranya yang buahnya bisa dipetiknya setiap kali ia membutuhkan. Jika merasa haus, ia cukup menadahkan tangannya ke udara, maka akan menguncur air dari udara untuk minumannya. Tapi tidak ada keimanan yang sebenarnya kecuali harus mengalami pengujian. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami Allah telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Begitu juga yang terjadi pada sang rahib. Pada suatu malam datang seorang wanita yang sangat cantik berseru di depan biaranya, "Wahai pendeta, saya mohon pertolonganmu. Demi Tuhan yang engkau sembah, berilah aku tempat bermalam karena rumahku sangat jauh." Sebagai seorang yang berakhlak mulia, segera saja sang rahib berkata, "Naiklah, silakan bermalam di tempat ini." Wanita itu masuk ke dalam biara. Mungkin memang dikehendaki Allah untuk menjadi batu ujian bagi sang rahib. Tiba-tiba ia merasakan cinta dan suka kepada sang rahib yang tampak sangat sederhana tetapi menenangkan itu. Perasaan gairah yang menggelora seakan tidak tertahankan untuk menarik perhatian dan membangkitkan nafsu sang rahib. Wanita itu melepaskan semua pakaiannya, kemudian berlenggak-lenggok di depannya. Sang rahib segera menutup matanya dengan kedua tangannya dan berkata, "Kenakanlah kembali pakaianmu, janganlah telanjang." Wanita itu berkata, "Saya sangat ingin bersenang-senang denganmu malam ini." Bagaimanapun juga, sang rahib itu masih lelaki yang normal. Nafsunya terbangkitkan ketika sepintas melihat keindahan tubuh dan mendengar keinginan wanita itu. Karena itu terjadi perdebatan dalam dirinya antara akal sehat dan nafsunya. Dan dengan kehendak Allah, wanita itu bisa mendengarkan perdebatan tersebut. Akal sehatnya berkata, "Bertakwalah kepada Allah." Sang nafsu berkata, "Ini kesempatan emas, kapan lagi engkau bisa bersenang-senang dengan seorang wanita yang secantik ini?" Akal sehatnya berkata, "Celaka dirimu, engkau akan menghilangkan ibadahku dan akan merasakan kepadaku pakaian aspal dari neraka. Aku khawatir atasmu siksaan api neraka yang takkan pernah padam, siksaan yang tidak pernah terhenti. Bahkan lebih berat dari semua itu, aku sangat takut akan kemurkaan Allah dan kehilangan keriduannya." Tapi sang nafsu terus saja merayunya untuk mau melayani keinginan wanita cantik itu. Ia terus merengek-rengek seperti anak kecil yang minta dibelikan es oleh ibunya. Akal sehatnya hampir tak mampu lagi mencegah rengekan sang nafsu itu. Maka sang rahib, yakni akal sehatnya, berkata kepada nafsunya, "Kini engkau semakin kuat saja. Baiklah kalau begitu. Aku akan mencoba dirimu dengan api yang kecil jika engkau memang kuat menahannya. Aku akan memenuhi keinginanmu memuaskan dirimu dengan wanita cantik ini." Lalu sang rahib mengisikan minyak pada lampunya dan membesarkan nyalanya. Sementara itu sang wanita cantik yang bisa mengikuti percakapan dalam diri sang rahib tampak was-was dan khawatir. Benar saja yang dikhawatirkan, sang rahib memasukkan jari-jari tangannya ke dalam api.
Pertama ibu jarinya terbakar, kemudian telunjuk, menyusul kemudian jari jemari yang lainnya. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, sang wanita tak kuat menahan perasaannya. Antara tidak tega dan mungkin ketakutan akan siksa neraka yang sebagaimana digambarkan oleh akal sehat sang rahib. Kemudian ia menjerit keras sekali, begitu kerasnya hingga jantungnya berhenti berdetak dan ia meninggal seketika. Begitu melihat wanita itu mati, nafsunya segera saja padam. Sang rahib menutupi jenazah wanita itu dengan kain dan ia mematikan lampunya. Tanpa memerdulikan tangan yang sakit akibat terbakar, sang rahib meneruskan sholat dan ibadahnya. Keesok harinya, iblis yang menjelma menjadi salah seorang penduduk kampung itu menyebarkan berita kalau sang rahib telah berzina dan membunuh wanita yang dijinainya. Kabar itu sampai di telinga sang raja yang segera saja mendatangi sang rahib beserta pengawal dan bala tentaranya. Sampai di biara, sang raja berkata, "Wahai rahib, di manakah Fulan binti Fulan?" Rahib berkata, "Ia ada di dalam biara." Raja berkata, "Suruhlah ia keluar." Rahib berkata, "Ia telah mati." Raja berkata dengan murka, "Biadab sekali engkau ini, tidak cukup engkau menjinainya, bahkan engkau membunuhnya setelah itu." Maka raja memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dan mengikat sang rahib tanpa mau mendengarkan alasan dan penjelasannya lebih lanjut. Mungkin fitnah yang disebarkan oleh iblis yang berupa sebagai penduduk kampung itu begitu hebatnya, sehingga sang raja tidak lagi mau mendengar penjelasan peristiwa itu dari sisi sang rahib. Mereka membawanya ke alun-alun di mana hukuman biasa dilaksanakan. Jenazah wanita itu dibawa serta seolah-olah sebagai saksi atas kejahatan yang dilakukan kepadanya. Dengan kaki, tangan, dan leher terikat, sang algojo meletakkan gergaji di atas kepalanya. Ketika gergaji mulai membelah batok kepalanya, sang rahib sempat mengeluh pelan. Seketika itu Allah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi sambil berfirman, "Katakanlah pada rahib itu, janganlah mengeluh untuk kedua kalinya, karena sungguhnya aku melihat semua itu. Katakan juga kepadanya bahwa kesabarannya sejak ia digoda sang wanita cantik hingga saat itu telah membuat penduduk langit menangis. Begitu juga dengan Hamalatul Ars. Dengan kemuliaan dan kebesaranku, jika engkau mengeluh sekali lagi, tentulah akan aku binasakan langit dan aku longsorkan bumi." Jibril segera turun dan menyampaikan firman Allah tersebut. Maka sang rahib menahan dirinya untuk tidak mengeluh sesakit apapun yang dirasakannya. Ia tidak ingin menjadi penyebab kemungkaran Allah sehingga alam semesta ini hancur. Mulutnya terus mengucap zikir dan istighfar hingga akhirnya malaikat maut menjemputnya. Setelah sang rahib wafat dan banyak sekali orang yang menghina dirinya, Allah berkenan mengembalikan ruh sang wanita itu untuk sesaat. Seketika itu sang wanita bangun, yang membuat orang-orang di sekitarnya termasuk raja dan para pengawal serta bala tentaranya terkejut dan ketakutan. Wanita itu berkata, "Demi Allah, rahib itu teraniaya. Dia tidak berzina denganku dan tidak pula dia membunuhku." Kemudian wanita itu menceritakan segera lengkap peristiwa yang dialaminya, dan ia menutup perkataannya itu dengan kalimat, "Kalau kalian tidak percaya, periksalah tangannya yang dalam keadaan terbakar." Setelah itu sang wanita meninggal lagi. Mereka segera memeriksa tangan sang rahib dan benar seperti yang dikatakan wanita tersebut. Mereka menyesal telah bersikap gegabah. Sang raja berkata, "Andai kami mengetahui yang sebenarnya, tentulah kami tidak akan menggergaji engkau." Mereka segera merawat dua jenazah tersebut dan menguburkannya dalam satu lubang. Setelah tanah mulai menutupi jenazah keduanya, tercium bau harum kasturi keluar dari lubang kubur tersebut. Kemudian terdengar hanif, suara tanpa wujud. Allah telah menegakkan mizan, timbangan, dan bersaksikan kepada para malaikatnya, "Aku persaksikan kepada kalian semua bahwa aku telah mengawinkan mereka dan juga mengawinkan rahib itu dengan 50 bidadari di surga Firdaus. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang selalu waspada
dan bersabar di jalanku.